Bismillahirrahmanirrahim. What's up, geng? Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Jadi di video kali ini saya mau buka tuntas tentang kenapa sih saya pengen jadi YouTuber atau kenapa sih saya sering upload video di YouTube padahal tidak menghasilkan. Oke, penasaran dengan alasannya? Simak terus videonya sampai dengan selesai. Dan yang pastinya buat teman-teman semua yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan juga pastinya share ke teman-teman kalian. Oke, jadi gini teman-teman. Kita cerita awal mulanya terlebih dahulu. Jadi awal mulanya itu di tahun 2018 ya teman-teman. Nah 2018 saya bikin video itu satu dua tapi tidak kontinu ya. Kadang 1 bulan satu, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan. Yang pasti tidak tiap hari ataupun tiap minggu. Jadi per bulan itu belum pasti ya. Nah sampai tahun 2019 ketika COVID datang ya sampai tahun 2022 kemarin barulah saya mulai menggeluti. Oh, ternyata asik juga ya nge-YouTube tuh. Ternyata buat video itu ternyata ekspresi-ekspresi kita ataupun apa pikiran-pikiran kita jadi plong gitu ya, teman. Akhirnya ya udah saya geluti dunia YouTube. Nah, dari tahun 2019 sampai 2022 kebetulan juga ya atau terpaksa lah intinya ya, teman-teman. Jadi karena COVID, pembelajaran harus dilakukan dengan jarak jauh atau work from home, belajar dari rumah ke rumah. Jadi makanya alhasil saya memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran saya. Ya, saya biasa bikin video tentang pembelajaran ya teman-teman. Bisa teman-teman saksikan awal mula perkembangan channel ini itu dimulai dari tahun 2019 sampai 2022 ketika itu pembelajaran masih dilakukan dengan jarak jauh. Nah, kebetulan juga karena banyak yang nonton, karena banyak viewers, karena banyak yang subscribe, hasilnya di tahun 2022 channel Fauzi 886 memenuhi syarat untuk monetisasi. Karena syarat monetis itu di YouTube itu harus 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang. Wow, luar biasa. Sebenarnya kalau dipikirkan itu gampang, tapi kalau udah dijalankan jangan pernah menganggap gampang ya teman-teman. Nah, lanjut. Jadi ketika memenuhi syarat saya langsung daftar saja. Karena kesempatan tidak datang 2 kali ya. Takut di-ban hit. Soalnya, oke langsung kita daftar dan 2 bulan setelah pendaftaran barulah mendapatkan email yang berisikan bahwa selamat Anda sudah bergabung di monetisasi YouTube. Dan saya sudah jadi partner YouTube dari tahun 2022 tersebut ya teman-teman. Nah hasilnya karena ada aturan lagi, ketika sudah monetisasi maka kita harus selalu upload, jangan sampai lewat dari 3 bulan. Kalau lewat dari 3 bulan maka monetisasi yang sudah didapatkan itu akan hilang. Wow, makanya saya upload sering, tiap hari malah justru ya. Meskipun saya berbagai sumber mengatakan kalau upload tiap hari itu tidak relevan nantinya. Jadi harus ya minimal idealnya itu 1 minggu 3 kali lah. Tapi karena saya mencari viewers yang banyak, akhirnya tiap hari saya upload. Ya. Nah, dari 22 karena sudah pembelajaran itu sudah masuk ya teman-teman, hasilnya saya mikir, wah buat apa lagi nih? Kalau ngurusin pembelajaran itu nggak mungkin. Karena sudah tatap muka ya, meskipun masih bisa dimungkinkan teman-teman. Cuma relatif minim lah. Hasilnya saya banting setir. Nah, banting setir ya biasa iseng saya mencari jati diri di YouTube. Apa nih yang akan jadi trending di YouTube saya ya di channel Pojelar 88, mulai dari motor vlog, mulai dari ya vlog-vlog wisata dan yang lainnya ya, sampai ke turun-turun ya bikin podcast kayak gini ya teman. Jadi sampai saat ini saya belum bisa menentukan channel Pojelar 88 ini larinya ke bidang apa nih. Saya belum ya, karena awal mulai emang pendidikan ya teman. Dan saya coba banting lagi di video-video sekarang ya tentang pendidikan, aktivitas saya mengajar, tetap saja views saya belum naik. Nah, tapi dari berbagai hal itu, yang penting saya sudah berpartner dengan YouTube ya teman-teman. Alhamdulillah lah setidaknya ada secercah harapan yang bisa nanti mendapatkan hasil. Karena saya ingat dari Tekno ya, channel itu mengatakan, saya buat channel 3 tahun baru dimonetisasi dan baru mendapatkan hasil. Saya baru 1 tahun monetisasi dan ya target saya tahun ini bisa mendapatkan hasilnya. Tapi nanti kita simak ya, apa sih yang didapatkan dari saya itu.
Nah, setelah kalian monetisasi selama 2 bulan, mendapatkan email bahwa kalian sudah berhak bergabung dengan YouTube, belum tentu kamu mendapatkan keuangan. Nah, ini yang akan saya bahas ya teman-teman. Jadi setelah itu kita harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh YouTube, mulai dari pengisian biodata diri kita sampai alamat dan lain sebagainya. Nah, hingga akhirnya barulah muncul lagi, ada lagi persyaratan, yaitu PIN. PIN ini dikirim melalui pos yang datang langsung ke rumah kita masing-masing atau diambil ke posnya. Ya, itu. Dan setelah mendapatkan PIN, barulah kita bisa dinyatakan mendapatkan hasil. Itu pun ya teman-teman, belum semena-mena kalian mendapatkan penghasilan. Karena kenapa? Jadi setelah mendapatkan PIN, kalian akan di screening ya. Apakah pendapatan kalian memenuhi syarat dalam 1 bulan tersebut? Jadi 1 bulan itu minimal penarikan pendapatan kalian itu $100. Yang artinya kalau $1 13.000, berarti 1 bulan kalian harus narik 1.300.000. Nah pertanyaannya, kalau kurang dari segitu, lalu gimana? Jadi kalau kurang dari 1.300.000, maka penghasilan kalian akan dipending ke bulan selanjutnya. Yang artinya 1 bulan kalian belum dapat. 2 bulan, kalau belum memenuhi syarat sampai 1.300.000 atau $100, kalian akan dipending lagi bulan berikutnya. Dan berikut-berikut seterusnya. Tergantung dari jumlah views kalian yang menonton berapa. Ya, itu. Nah, maka dari itu sampai saat ini saya sudah bilang di video sebelumnya ya, ketika saya mendapatkan surat cinta dari YouTube, saya sudah bilang kalau saya selama ini belum mendapatkan hasil dari YouTube. Nah, tapi apa sih manfaat ataupun apa yang didapatkan dari YouTube? Oke, teman-teman. Jadi gini, selama saya menjadi YouTube, saya itu berpikir, wah apa nih yang harus saya lakukan? Wah apa nih kekurangan saya? Jadi saya mulai belajar dari situ, mulai dari suara, mulai dari pembuatan video dan yang lain sebagainya. Nah, di sini saya mau nunjukin apa sih yang didapat dari YouTube. Nah, mulai dari yang pertama, oke. Jadi saya itu pertama itu beli salah satu alat, yaitu namanya tripod. Ini tentu seorang YouTuber kalau tidak punya tripod, sayang sekali ya. Nah, saya punya tripod. Ini yang pertama saya beli, yaitu harganya 60.000. Luar biasa. Itu modalnya sudah keluar 60.000 ya, tapi masih murah lah. Ini 60.000 ya, teman-teman. Nah, setelah saya beli ini, saya yang kedua beli mic Boya MM1 yang harganya 320.000. Lumayan. Modal agak sedikit meningkat ya, teman-teman. Dan saya penasaran lagi karena saya pengen view saya naik. Akhirnya saya memutuskan gimana caranya saya beli GoPro. Dan ini dia. Saya berhasil beli GoPro dengan harga 1.200.000. Ya, dari Brica B Pro 5. Ini luar biasa medium ya kelasnya, dan saya sudah buat di video sebelumnya dengan motor vlog. Ini cocok sekali buat motor vlog dan juga di untuk berenang dan lain sebagainya. Ketika hujan pun bagus ya, karena sudah anti air. Ini. Dan setelah itu saya mikir lagi, wah, harusnya kayaknya nih harus berubah lagi. Dan akhirnya saya harus memilih ini dia. B-Steady Pro ataupun tripod gimbal ya teman-teman. Tripod gimbal dari B-Steady Pro. Kita buka ya. Penampakannya itu seperti ini. Nah, ini buat video-video sinematik. Ini beli saya 1.300.000 ya kala itu teman-teman. Luar biasa kan? Semakin naik semakin naik. Jadi bisa kalian hitung ya berapa pengeluarannya. Dan yang terakhir saya baru saja beli juga, yaitu mic wireless TNW 9 dengan harga 530.000. Ini yang terakhir. Dan menurut saya recommended sekali ya. Suaranya bisa teman-teman saksikan sekarang ya. Nah, dari semua ini apalah artinya kalau tidak ada income ataupun keuntungan bagi saya. Makanya saya berharap kepada teman-teman semuanya yang nonton video di channel Fauzi 886, tolong jangan skip iklannya. Karena dari iklan, pendapatan akan masuk ke saya. Kalau kalian nonton videonya saja, itu tidak berpengaruh pendapatan apapun ya teman-teman. Oke, jadi itulah alasan saya menjadi YouTuber. Dan sampai saat ini saya masih penasaran nih dengan dunia YouTube. Apalagi yang harus saya lakukan, bolehlah
Jadi yang terakhir ini saya mau minta pendapat dari kalian. Kira-kira channel Pojilar 48 ini bagus ya, kemana nih arahnya? Apakah ke pendidikan, ke motor vlog, ke vlog jalan-jalan, ataupun ke yang lainnya? Boleh teman-teman kirim saran buat saya di kolom komentar video ini. Bagi teman-teman semua sarannya yang paling bagus, nanti saya transfer 500.000. Oke, jadi mungkin itu saja ya cerita saya kenapa saya menjadi content creator dan apa yang sudah saya siapkan selama menjadi content creator itu. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video sampai dan selesai. Dan yang pastinya jangan lupa sekali lagi dukung channelnya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan juga share. Oke, dari saya terima kasih. See you next time. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lumayan berkeringat, gengs.